Hadirin yang kami hormati, selamat datang di webinar Asosiasi Icing Indonesia. Webinar kita malam ini adalah menilai pernikahan wanita berdasarkan Sanming Tonghui yang dibawakan oleh Lause Juwita Chang. Semua hadirin tentu sudah mengenal Lause Juwita Chang, sehingga kami tidak memperkenalkan lagi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut Lause Chang untuk memulai webinar ini. Lause, dipersilakan. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan oleh Asosiasi Icing Indonesia dan juga Bapak Nelson, Yudani, Ibu Fani. Dan kita juga patut gembira bahwa Asosiasi Icing Indonesia ini menyediakan sebuah platform yang bagus ya, di mana para penggemar Chinese Metafisika bisa saling berbagi ilmu dan saling belajar. Topik yang saya bawakan malam ini menilai pernikahan wanita ya. Jadi yang ditinjau ini wanita semua. Jadi nanti contoh Pak Ce semua wanita ya. Menilai pernikahan wanita ditinjau dari 10 batang langit. Jadi sebetulnya ini Chinese-nya bilang Setiankan Liming Si. Ini semacam sajak ya. Dia sajak yang menggambarkan eh, kondisi pernikahan wanita. Dan ini mestinya Pak Zi Cek Tuan Siji. Jadi Cek Tuan itu kan bisa dibilang bisa kita langsung mengambil kesimpulan. Jadi berdasarkan ini kita langsung bisa mengambil kesimpulan gitu ya. Semacam Cik Go Cek Tuan gitu kan. Jadi memang sebetulnya pelajaran malam ini sangat bagus. Kita begitu melihat seorang wanita sediankannya ini kalau begini-begini kita bisa langsung Cek Tuan, langsung boleh dibilang langsung ngambil kesimpulan. Sanming Tonghui adalah sebuah buku yang ditulis oleh Qin Shi. Qin Shi ini pejabat ya. Pejabat dulu yang bisa mendapatkan pangkatnya karena lulus ujian negara. Ya zaman Chinese dulu kalau mau jadi pejabat kan dia harus ujian di ibu kota. Jadi biasanya yang itu ya pasti pinter-pinter. Dia bernama Wan Mingying di zaman dinasti Ming. Kemudian ketika di zaman dinasti Qing, buku dia ini dimasukkan dalam perpustakaan negara, Siku Jiansu. Kita tahu kalau Chinese zaman dulu apa library-nya tercatatnya sangat rapi. Dan buku ini mendapat apresiasi yang sangat tinggi. Dalam Sanming Tonghui total ada 26 bab. Yang akan kita bahas malam ini adalah bab ke-7 tentang wanita. Zaman dahulu, kalau menganalisa seseorang wanita, biasanya kan memang harus dilihat kuat tidaknya bintang suami, wannya, dan bintang anak sesen. Walaupun Ciksa juga bisa dianggap sebagai bintang suami, Sangkuan juga bisa dianggap sebagai bintang anak. Tapi karena Ciksa ini daya kontrolnya kan ke kita ini kan sangat kuat ya. Sangkuan juga bisa melukai Kuan. Karena itu hanya bila Pak Ce-nya tidak ada Kuan, maka Ciksa boleh dianggap sebagai bintang suami. Dan Sangkuan boleh dianggap sebagai anak. Ketika tidak ada Kuan. Kalau ada Kuan kan anak nanti ke papanya gitu ya.
Jadi kalau dulu diutamakan Kwan sama Seksennya. Dahulu kita tahu seorang wanita tidak boleh keluar rumah, jadi mati hidupnya gitu kayaknya sangat tergantung suami ketika muda, tergantung anak ketika tua. Tapi zaman sekarang wanita bisa berkarir seperti pria. Apakah analisa Pak Cu wanita dengan pandangan zaman dahulu masih relevan? Masih relevan nggak kita belajar teorinya yang diterapkan di Sanming Donghae tadi? Menurut saya masih relevan juga. Karena bagi sebagian besar wanita, keluarga itu paling penting. Dalam keluarga tentunya peran suami dan anak sangat menentukan. Biarpun wanita itu berkarir, pintar cari uang, tapi siapa sih wanita yang tidak mendambakan suami yang baik, yang tidak mendambakan suami yang kaya, yang kompeten, serta anak yang berbakti dan berprestasi. Ini kata-katanya dalam Sanming Donghae. Kata-katanya saya kutip juga. Terus ini terjemahannya. Wen Furen He Li, Li Zai Fu Xing. Menilai nasib baik seorang wanita dinilai bintang suami. Bila rezeki suami bagus, istrinya kan ikut bagus. Rezeki suami jelek, istri ikut kesulitan. Zaman dahulu memang kan perempuan itu katanya sanjung sete. Harus jung. Jung itu kan ngikut ya, maksudnya patuh. Waktu kecil patuh pada orang tua. Waktu sudah menikah patuh pada suami. Tuanya patuh pada anak. Jadi kalau zaman dulu kan memang wanita itu ikut suami. Jadi kan dilihat dulu keadaan bintang suaminya. Untuk menentukan wanita ini bisa agung atau tidak. Hidupnya enak atau enggak. Langkah selanjutnya dilihat kekuatan bintang anak. Untuk menilai apakah masa tuanya bagus. 再看子性，以观晚年的融入。Yang disebut wanita membawa hoki ke suami. Ini ada sesen cai, cai sen kuan. Ya. Biasanya kan sesennya kalau sen cai, cainya sen kuan. Kan kuannya bagus ya, punya sumber. Bagi wanita yang mengontrol kita adalah suami, kewozi weifu. Terus elemen yang dilahirkan kita adalah anak. Jadi keadaan bintang suami dan bintang anak itu harus senwang, harus ada ji-nya gitu ya. Dia harus te'se. Maksudnya te'se itu kan biasanya punya akar atau dia berakar di bulan, berakar di jam. Paling dia kan dia harus wang, senwang. Seng ini jangsen ya. Wang ya lingkuan tiwang. Kalau kita memakai kuan sebagai suami, sebaiknya jangan ketemu jisa. Kuan wei fu bu yao jian sa. Yong sa wei fu bu yao jian kuan. Memakai jisa sebagai suami, jangan ada kuan. Sebaiknya satu saja. Jangan kuan sa kunca. Ini kita lihat contoh satu Pak Zhe. Ding Wei yi shi jia wu ding mao. DM-nya Jia. Lahir di bulan Si.
bulan api. Bulan api ini kan, ini juga ada seuwe juga ya. Apinya wang. Api bagi Jia, sesen sangkuan. Kalau sudah banyak, kebanyakan juga dianggap sangkuan ya. Kemudian di sini masih ada Mu Senho, kayunya Senho. Jadi sesangnya ini sangat kuat. Wanita kalau sesangnya kuat kan pasti angkuh juga. Dia kan pasti cenderung ke Kwan. Jadi paling enggak sama pria ini juga syaratnya tinggi, ini enggak betul, itu enggak betul lah, yang ini kurang bagus, yang ini kurang bagus. Pokoknya ada saja cacat yang dia temukan. Orang sesang kuat kan juga ya pinter ya angkuh. Kemudian DM ini di jamnya ada mau. Mau ini kan yang ren ya. Semua tahu ya yang ren ya. Jadi yang di sini ini punya akar di jam. Artinya wanita ini sifat sangkuannya dari muda sampai pertengahan, sampai tua pun masih ya. Ini ada Mu Senho juga. Yang ren juga sangat. Jin Jai kan orangnya juga angkuh. Ya. Jadi orang ini dari muda sampai tua sifatnya sulit berubah. Sangat angkuh. Sesangnya juga disen sama Yang Ren. Bisa dibayangkan sifatnya seperti apa. Pak ini juga elemennya tidak lengkap. Kurang apa? Kurang air. Kurang ing. Kalau sesang Kwan Wang ada ing, kan bagus. Sang being ya. Jadi di sini tidak ada yang mengendalikan keangkuhannya. Bagi DM Ciau, kalau dari U, bawahnya di mana? U kan bawahnya di mau ya. Maunya jadi dia Natal Cat ini membawa dawa, dia juga seuwe api, mau sama we he, dawa yang bawa he, efeknya berlipat, bisa lipat 2 kali. Bagi DM Jia, bintang suami mana? Suami kan harusnya logam ya, Keng atau Sin. Keng dan Sin kalau di bulannya Yin atau Mau. Di sini kan dia sebetulnya bintang suaminya Keng ya, ngumpet di dalam Se ini. Seandainya dia lahir di bulan Mau atau Yin, berarti bintang suami ini ke posisinya J, extinct. Kalau sekarang dia lahir di bulan api ini kan pasti ke logam. Logam di masa dia muda, kita tahu kalau 4 batang Pak Zi ini kan bisa diibaratkan usianya kan. Bisa jadi Shen Yin juga. Jadi yang tahun kan usia 1 sampai, ada yang bilang 15, ada yang bilang sampai 16. Seandainya 16, di sini berarti 17 sampai 32. Di sini 33 sampai 48.
Sini 49 dan seterusnya. Berarti bintang suami di usia dia remaja sampai 48, posisinya kan 3 ini. Api kan pasti ke logam. Sampai di tua ketemu J. Menunjukkan pernikahan wanita ini sulit berakhir baik. Ditambah bulannya ada Cik Jainya, Rockwell-nya. Begitu kemuncul juga pasti dihebat sama dia ya. Udah direbut juga. Jadi ini wanita ini sesangnya kuat, dia pasti tidak kekurangan uang. Pasti dia pintar cari uang. Dan orang sesang kuat itu dia ketemu jai ya bisa sengjai, ketemu sak ya bisa geji sak. Pasti dia kemampuannya bagus, uang tidak kekurangan, namun tuannya kesepian. Jadi di sini kalau yang nggak hafal 12 tahap kehidupan mungkin perlu di sampingnya bawa tabel. Ya biarpun paling nggak tahu. Misalnya tadi kayu dia, suaminya kan logam ya. Logam kalau dia bulannya seuwe, kan ini hoge jin. Kalau dia di yin sama mau, ini J. Tai. Jadi dibilang bintang suami kan harusnya uang baru bagus. Jadi nanti wanita dengan batang langit Cai, Bingting, U, dan seterusnya, cara analisanya sama. Bila bintang suami dapat J, ini menandakan keadaan suami kurang ideal. Tapi situasi yang timbul dari masing-masing batang langit bisa beda. Cia misalnya suaminya J, bisa yang terjadi apa? Yang Bingting yang terjadi apa? Bisa beda. Menganalisa suami dapat J bukan menentukan mati hidupnya suami, namun menunjukkan kemampuan suami untuk bisa menghidupi keluarga. Jadi suaminya mampu provide apa tidak. Antara suami istri cocok atau enggak, langgeng atau enggak, bukan termasuk dalam bahasan malam ini. Ya, jadi ini bahasan malam ini adalah melihat suaminya bisa dapat suami yang kompeten enggak. Ini yang soal Johnson yang misalnya nggak bisa Chinese. Jadi di Sanmung Donghui ini ada 10 sajak tentang wanita. Kelihatan ya? Kok aku nggak kelihatan? Kelihatan ya sudah ya? Sudah jelas. Sudah jelasin aku sini malah nggak lihat. Ini share-ku kemana? Kelihatan ya? Iya, tinggal harus dibacain aja. Gimana sih?
Kenapa ini kok shareku kok problem? Tapi kalian kelihatan ya? Ini balik lagi ke itu yang awal. Nah, Sekarang udah kelihatan ya? kelihatan. Ya. Jadi di samping tunggu ini ada sajaknya. Ada 10 ya sajaknya. Ini kalau di buku diterjemahkan bahasa Indonesia pun sulit dimengerti. Kalau nggak diterangkan, kan dia semacam sajak ya. Jadi kalau nerjemahkan pun sulit sebetulnya. 甲父以世济隐共，以病和心悲火龙，甚望色神教父主，孤冕孤臣燕春风, dan seterusnya. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama, Jia. Jia Fu Si Wu Ji Yin Kung. Jadi D Master Jia. Suaminya kan Keng atau Sin. Sisa atau Chen Guan. Ya. Bila dia lahir di bulan Si Wu sama Yin, Si Wu sama Yin. Di Yin Si Wu. Di mana apinya itu sangat kuat. Paling tabu atau paling tabu bila sudah bulannya api, di atasnya muncul api lagi. Di atasnya ada pink. Atau tayinnya muncul pink. Pink ini akan he sama sin. Sinnya leleh. Kalau muncul pink, sin ini akan dihe masuk ke dalam api. Maka sin itu akan leleh. Artinya suaminya umurnya tidak panjang. Terutama bila bantang langit bulannya pink, batang langit tahunnya sin, langsung pink sin dekat gitu ya. Pinknya bawahnya sudah bulannya se atau u, pinknya pasti uang. Kalau dia bulan yin juga mu sen ho, pinknya pasti uang. Dia lahir di bulan api, berarti sesensangwannya kuat. Maka dia juga mudah jadi kaya. Jadi wanita ini kaya namun mudah kesepian dan tidur sendiri karena menjanda. Ya, jadi kata-katanya ini senwang sesenja fuju. Dia DM-nya kuat, badan kuat, sesennya juga uang, pasti dia mudah kaya. Tapi kumien kujen, maksudnya tidur sendiri, cuman bisa mengeluh kepada angin musim semi gitu ya kalau sajaknya. Jadi kalau wanita Jia, kalau lahirnya di bulan Seu sama Yin, ini mudah menjanda, mudah suaminya nggak umur panjang. Dalam analisa pernikahan umumnya dianalisa cocok tidak. Jarang menilai bisakah menjadi janda. Tentunya janda muda ya. Semua orang kan pada akhirnya ya pasti ada yang meninggal. Tapi maksudnya masih muda sudah menjanda. Mungkin dulu kita pernah belajar tentang kujen kuasu. Oh kalau ada kujen kuasu bisa menjanda atau menduda. Namun Natal Cat bawa kujen kuasu belum tentu menjanda atau menduda. Bisa cuma artinya orangnya suka sendiri.
Dari buku Sanming Donghue ini disebutkan bahwa wanita yang DM-nya Jia, logam adalah bintang suami. Jadi kalau dia lahir di bulan, ini bulan Imlek ya, bulan 4-nya Imlek, bulan 5 Imlek, bulan Yin, bulan 1. Maka sangkuannya kuat. Bila batang langit muncul ping, terjadi ping sin he, suaminya bisa dihe pergi. Kalau lahirnya di bulan selain di atas, ya, yang bukan lahir di seu sama yin, walau buntang suami kena he, kena jong belum tentu mati muda. Ini contoh, Jiyu Ping Yin, Jia Yin, Sin Wei. Ini DM-nya Jia, lahir di bulan Yin. Yin-nya atasnya ada sesen. Ya. Yin Mu Sen Ping Ho. Ping Ho-nya Wang. Di bulannya ada Kuan. Sin. Jadi dia di Natal Cat sudah ada Ping Sin He. Ping Sin He ini Sin-nya di He. Di He ini artinya ya kalau di Pak tradisional kan biasanya oh He kan bagus ya. He itu kan bagus. Tapi kalau dia He ini sebetulnya ada arti mengontrol juga. Kalau apinya kuat kan logamnya pasti kalah. Ping Sin He logam ke api ke logam. Jia Ji He kalau jianya kuat kan namanya kayu ke tanah juga. Ikeng He juga logam ke kayu. Jadi kalau dia kekuatannya tidak seimbang, biarpun He tetap ada arti ke juga, mengontrol juga. Api kuat akan melelehkan logam, maka DM akan kehilangan suami. Jadi yang perlu diperhatikan wanita Jia asal tidak lahir di bulan Seuyin, bintang suami di Jong, di Juan ya belum tentu membawa kematian. Bila lahir di 3 bulan tersebut, sebaiknya bintang suaminya Jisa. Jadi dia jangan ada kuannya. Kalau dia Jisa, bintang suaminya yang ada di Pak Ce-nya itu Keng atau Sen, kan lebih mending ya. Karena Jisa tidak takut Ike. Sin sama Yu ini kan logam. Senkuannya kan logam lemah. Kena he itu bisa dihe, namanya dihe bawa pergi. Sisa kalau duduk di lingkungan juga tidak takut dikontrol. Kalau lemah dia memang tetap takut dikontrol juga. Tapi lebih parah kalau sangkuan itu gekuan. Begitu juga DMU kalau dia lahirnya di bulan IU. Kemudian batang langit tahunnya dagang. Suami juga mudah meninggal. Ini suaminya siapa? Suaminya I kan? Dia duduk di U. Kan bulannya IU. Artinya suaminya sudah duduk di U. Sudah dari bawah ini sudah lemah. Terus ini ada keng lagi. Begitu dihe, ini namanya dihe jo. Bawa pergi. DM wanita keng lahir di bulan Ting Hai. Keng itu kan suaminya Ting. Tingnya duduk di Hai, sudah bayangkan sendiri. Suaminya duduk di
Bulannya air. Batang langit ada ren, tingren he. Ini juga suaminya tidak berumur panjang. Jadi jangan lihat he, bagus saja ya. Seandainya cabang bumi ada hai zizu, san hui air. Ini bisa entah ke berapa suami, datang satu mati satu. Secara umum bintang suami kalau duduk di J itu tidak bagus, menunjukkan suaminya tidak kompeten ya. Jadi sebetulnya ya nggak cuma J saja. Duduk di semu J itu tidak bagus. Bagi DM Jai Bingting yang duduk di J ini adalah bintang suami. Misalnya dia Jia ini kan J-nya di Sen. Jadi kalau Keng kan J-nya di Yin. Jadi bagi Jia yang J ini kan wansaknya. Bagi Ping sama Ting yang J juga wansaknya. Tapi kalau bagi Uji Keng Sin Ren Gue yang J ini Jai. Jadi kayak Keng J-nya di Yin, tapi Yin ini kan Jai-nya. Sin J-nya di Mao. Ini aku salah ya. Ini harusnya bukan Mao, ini Yu. Ini yang ini mestinya Yu ini. Keliru. J-nya di Yu. Jadi kalau bintang langitnya Jia, DM-nya Jia, misalnya dia lahir di bulan Sen. Sebetulnya maksudnya yang J-nya ini kalau Sen yang dapat J, bukan dia bulan bukan di bulan Sen, sorry. Maksudnya bukan begitu. Bagi Jia, kalau Sen ini kan J ya. Padahal yang J ini kan sisanya. Ping juga yang J sisanya. I juga J-nya itu jisa. Ting juga jisa. Tapi kalau U yang J ini bienjai. Kan bagi U air. U jai. Ji juga ya. Jadi yang U Ji Keng Sin Ren Gui ini yang J itu jai. Kalau Jai Bingting yang J-nya jisa. Sekarang yang I sajaknya. I Keng Xia Ye Jin Zhen Pi. 印象西方复的时，兵子不来金水好，东方言以归分子。Ini mau nerjemahkan ini sebetulnya sulit. Maksudnya apa? Gitu. Bagi I, Keng adalah suami. Kalau dia lahir di bulan Xia-Ye, di bulan musim panas, logamnya capek. Kalau ini diterjemahkan secara itu ya, kan mau ngerti kan sulit. Betul nggak? Kita kalau baca ini saja, yang bisa Chinese saja mungkin ngertinya juga sulit. Apalagi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Wanita I, suaminya Keng. Jadi bila dia lahir di musim panas,
seuwe. Apinya ini kan akan menempa logam. Ya, kalau keng ini kan nggak takut sama logam, nggak takut sama api. Artinya kan dia ditempa. Maka logam tersebut sedang capek. Karena kalau mau dijadikan pedang, kan dikasih api, dipukul-pukul supaya jadi pedang gitu ya, ditempa. Tentunya kan dia merasa capek. Jadi sajaknya ini bilang, logamnya sedang capek. Jadi logamnya capek. Logam positif tidak takut C, tapi dia takut api. Logam positif misalnya jatuh di muk kan tidak takut dia. Ya toh, paling dia cinta. Tapi dia kan takut kalau dige. Apalagi kalau apinya lalu keluar. Cuman kalau ini nggak mungkin suaminya mati, nggak kayak dia. Keng ini nggak takut kalau dige. Biarpun biarpun dia capek, tapi nggak akan membawa kematian. Jadi cuman suami kemampuannya kurang. Kemungkinan hanya makan gaji saja gitu misalnya. Uang yang dibawa pulang itu nggak banyak. Jadi ketika seorang wanita datang tanpa melihat pak suami, kita sudah bisa kelihatan lak suaminya itu bagus atau tidak berdasarkan pak cewek itu. Makanya ini dibilang cek tuan. Langsung ambil kesimpulan hanya berdasarkan pak si cewek saja. Sajaknya kan bilang yin. Yin xiang si fang fu de si. Bila tayinnya jalan barat, sen yusi. Maka suami kan bagus ya, suaminya kan keng tadi. Biarpun dia lahirnya di bulan musim panas, dia dige. Tapi kalau tayinnya jalan logam kan suaminya bagus. Jadi ada kemungkinan suaminya sukses. Ini hanya bisa terjadi bila wanita ini tahun yin. Dia lahir DM-nya I, lahirnya tahun Yin. Kalau dia lahir tahun Yin kan baru jalannya bisa searah jarum jam. Lahirnya di musim Seuwe. Tayinya kan jalan Sen Yusi Hai gitu. Kalau dia tayinya jalan baliknya kan suaminya juga sulit sukses. Ini adalah cara menilai suami seseorang laknya bagus atau tidak. Kalau dia wanita lahir tahun Yang atau dia Yang Ni, tayinya tidak mungkin jalan logam. Tayinya jalan Zen, Mau, Yin, logamnya J. Logam J, ya memang suaminya nggak meninggal, tapi kan tidak punya kemampuan. Suaminya nggak punya, laknya nggak bagus, sehingga dalam hal cari uang sulit. Jadi bila dia kuansaknya lemah, seperti tadi kuannya lemah karena lahir di bulan api, maka tayin logam sangat membantu lak suaminya. Terus berikutnya dari sajak tadi, Ping zi bu lai jin sui hao. Maksudnya apa? Ping zi tidak datang logam air bagus. Kalau diterjemahkan secara letterlek kan Ping zi tidak datang logam air bagus. Maksudnya apa? Tong fang yin i kui fen zi. Jalan tayin timur ketemu i harus berbagi suami. Ini benar-benar kalau baca sendiri pun yang bisa Chinese pun pasti pusing.
Maksudnya ping zibuk lah itu apa ya? Ping ini kan sangkuan bagi I. Ya, bagi DMI, ping ini kan sangkuan. Kalau dia datang ping, pasti kan mengontrol kengnya. Jadi kalau pingnya nggak datang itu sebetulnya bagus. Terus dia lahirnya di musim panas tadi, SUW misalnya. Kalau Imu lahirnya di musim panas, dia punya Diao Ho Yongsen ya. Diao Ho Yongsen itu kan Yongsen yang penyeimbang suhu. Bahasa Inggrisnya apa Diao Ho Yongsen ya? Tentunya dia kalau lahir di musim panas, Diao Ho Yongsennya adalah air. Tapi air ini sebaiknya jangan datang yang di cabang bumi. Kalau datang Zi, dia akan clash dengan bulan lahirnya. Bulan lahirnya kan U misalnya. Atau bulan Wei, Wejuan juga. Jadi maksudnya jangan datang ping. Kan ping ini kan kalau datang baik di Tayin, baik di Pak Zi-nya, ya ini maksudnya datang ini pasti maksudnya di Tayin. Tayin datang ping kan, pingnya kan ke suaminya juga. Sudah suaminya lemah, atau datang Zi juga karena dia nggak dijung juga sama si DM-nya ya. Bulan lahirnya kan dia U atau W. Les sebenarnya tidak terlalu masalah, tidak akan mengakibatkan tidur kesepian. Maksudnya tidak akan membuat dia menjanda. Jin Sui Hao ini maksudnya kan logam dan air ini dia huyung sennya dia. Di Master I bila Tayin jalan timur ketemu I lagi. Kalau dia jalan Tayinnya jalan timur terus Dienkannya ketemu I lagi kan mudah berbagi suami. Karena I Keng He, ya. I-nya ini akan merebut suaminya. Berbagi suami kan bisa suami selingkuh atau dianya yang jadi orang ketiga. Maksudnya dia yang jadi orang ketiga itu kan dia yang merebut suaminya orang. Ini ada yang mau bertanya nggak ya? Menilai suami apakah laknya bagus, apakah punya kemampuan, lihatlah bintang suami, tangling atau tidak. Tangling itu tentunya tahu ya. Ya kalau bulan lahirnya mendukung suami, pasti pak suaminya capable, kemampuannya bagus. Misal wanita I lahir di bulan logam, maka kan bintang suaminya tangling. Tangling itu kan sesuai dengan bulan kelahiran. Secara siendien atau dari aslinya itu memang menunjukkan dia bakal mudah dapat suami yang kompeten. Laknya bagus tidak tadi tergantung tayin. Dia sudah lahirnya di bulan logam, ya kalau jalannya logam lagi bagus. Kalau tidak, nanti kalau misalnya dia jalannya api kan tidak mendukung lak suami juga. Ini wanita I, Iwe ya. Ren Yin, Ping U, Iwe Keng Chen. Di sini dia I Keng He, sama Kwan. Dia lahir di bulan U. Ping U ini kan sensangpannya kuat. Kalau di bulan Ping sama U ini kan dibilang seperti bintang suaminya terpanggang oleh api. Yang tadi bilang cincin bi, apa logamnya sedang capek. Walaupun tidak sampai leleh, tapi dia kan akan merasa kepanasan
merasa tidak nyaman di samping istrinya. Misalnya kan kalau dia DM-nya apinya kuat, kan suaminya nggak nyaman. Di sini kengnya tidak berakar. Kengnya kan kebetulan dia duduk di keng jen, kelihatannya guikang. Tapi sebetulnya di bawah ini tidak ada akar logam sama sekali. Dia juga pingnya uang kan pasti ke kuan ini, sangkuan jen kuan ya. Kalau bintang suami tidak berakar, artinya apa? Artinya suaminya juga tidak akan berakar di hati dia. Tidak peduli cerai atau tidak. Mungkin ada wanita yang suaminya pergi sebentar, diteleponin, khawatir, tanya ini itu. Ada yang suaminya pergi, lama juga nggak peduli. Suami pergi sebentar, sudah ditelepon terus. Suami pergi lama, ada yang santai saja. Inilah bedanya bintang pasangan itu berakar atau tidak. Nusi boleh dipotong, ada yang nanya di kolom chat. Oh ya, kolom chat ya. Ya, boleh dibilang seperti itu. Wanita kalau eh, kuannya uang, dia pasti mudah mendapatkan suami yang kompeten. Kalau kuansaknya lemah, pasti sulit. Berapa kali yang lihat sama Pak saya dan juga bilang, ini suaminya pasti enggak, gajinya jauh lebih rendah dari sang istri. Namanya langsung bilang, ya beda banyak sekali. Yang istrinya jauh lebih kompeten, suaminya enggak. DM ini lahir di bulan api, logamnya pasti lemah. Entah mereka saling mencintai atau bisa cerai atau tidak. Yang bisa dipastikan di sini suaminya bukan yang kompeten. Dia sulit dapat suami yang pintar cari uang, misalnya kaya. Sampai usia 45, dia kalau usia di sini usia 16 sampai 30-an sampai dia usia 48 ini kan logamnya kalau di U kan dige ya. Di W masih mending. Di Jen, Keng Jen baru agak bagus ya. Dusen Cin kan. Berarti kan di atas usia 45 barulah suaminya bisa berprestasi. Atau paling tidak ada sedikit kedudukan di masyarakat, walaupun belum tentu kaya. Seandainya ada seorang wanita dengan DMI datang menanyakan suaminya sekarang sedang sakit, apakah bisa lewat enggak? Kecuali wanita yang datang ini sudah lanjut usia, umumnya tidak perlu khawatir suaminya kenapa-kenapa. Kalau iya, kalau Cia memang mudah, mudah kehilangan suami. Kalau I agak jarang karena kengnya kan nggak takut, nggak mungkin leleh.
Kalau bagi wanita I, yang lebih harus dipertimbangkan adalah masa depan mereka. Problemnya lebih mengarah, bisa punya uang tidak, bisa cerai tidak. Kadang-kadang kan kalau suaminya nggak bisa cari uang terus kan kadang istrinya minta cerai. Tapi hampir tidak ada problem suaminya meninggal muda. Kenapa wanita Cia sama I beda? Wanita Cia suaminya Sin. Ya, kalau lahir di musim panas, memang menempa logam juga. Muncul Bingsin He. Ini He sekaligus Ge. He Ge namanya. Ini sangat jahat. Karena kekuatannya nggak seimbang. Apinya kalau kuat kan pasti Sinnya dalam. Tapi kalau wanita I, suaminya Keng. Lahir di musim panas, sama-sama lahir di musim panas. Api juga menempa logam. Namun logam Keng ini memang suka. Dia kan paling suka ditempa. Suka api untuk menempanya menjadi sesuatu yang berguna. Lagi pula pink dengan Keng ini tidak. Biarpun ada pink bisa Ge. Yang sering-sering dibawa pergi itu He. Hejo namanya ya. Kalau suatu elemen lemah sekali di He itu artinya bisa dibawa pergi. Disinilah letak ya biarpun sama-sama Pak wanita rasanya tidak adil ya. Kenapa kalau Ciab itu kalau I oh enggak gitu. Sama-sama wanita beda batang langit efek terhadap suami bisa beda. Sekarang pink. 禀赋下对叶沧桑，若以更新如地响，不火脱干冷些水，富财虽旺发难长。Wanita pink suaminya Kui. Bila dia lahir di musim panas seuwe, di dalam U maupun di dalam W ini sebetulnya mengandung Ci, sangkuan. Sangkuannya cukup kuat, bosen juga ya. Kalau dia kayunya ketemu Keng, Sin atau Yu, atau jalan Jai, bagi Pink ini kan logam kan Jai ini. Kan Chin Sen Sui. Jadi kan mendukung suami. Sehingga suaminya rezekinya bagus. Jadi kalau ketemu Keng Sin Yu Ti Xiang gitu ya. Jadi kalau ketemu kayunya ketemu Keng Sin Yu kan bagus. Tapi kalau mu kan kalau ada mu sama ho yang muncul di batang langit, artinya kalau ada cai, ting ting, kayu atau api, ya kayu atau api kan cai ting yang muncul di batang langit. Kayu api ini akan melumatkan air. W-nya tadi akan di C. Jadi walaupun bintang Jai dan suaminya kuat, tetap rezekinya tidak bertahan lama. Jadi nanti kalian habis dari sini pinter lihat, yang belum menikah nanti pinter lihat ya. Istriku atau pacarku ini bawa hoki ke suami enggak? Bawa sial atau bawa hoki? Jadi biarpun jalan Jai, Jai kan bisa senkuan ya. Jalan Jai bisa senkuan, dia bisa Pak Jai, tapi Pak Nanjang. Pak Jainya nggak bisa lama. Jadi artinya bagi wanita pink, bila dia lahir di musim panas, sebetulnya dia paling suka ketemu Ren sama Jia. Ya. Siung sennya api pink, itu dia suka ketemu Ren sama Jia ya. Rennya ini
Jianya kan bisa Muksenho. Sebenarnya kan sebagai Daoyong Sennya. Karena dia lahirnya di musim panas kan, kalau ada air kan bagus. Tapi dengan adanya Ji-nya biarpun ngumpet, tapi kalau Ji-nya begitu datang, kan berarti Ji-nya itu sudah punya akar yang kuat di Pak-nya. Itu Ji datang, dia akan he sama Jia. Akan ge Ren. Ren ini paling takut sama Ji. Ren ini ibarat air, biarpun air bersih gitu ya, dikasih tanah lempung sedikit aja dia langsung nggak jernih lagi. Satunya di he, satunya di ge, Yongsennya diambil semua. Apalagi bila batang langitnya muncul kayu api yang akan melemahkan Bui tadi, Bui-nya di C. Jadi walau bintang suami kuat pun hokinya juga tidak bertahan. Wanita pink umumnya laulu, maksudnya dia kerja keras. Namun jarang sampai suaminya mati muda. Jadi beda ya, sedangkan Cia paling muda. I sama pink sejauh ini yang kita tahu tidak mudah suaminya mati muda. Nah, tadi mau nanya tuh Randy Chow. Oh ya, ada nanti makanya. Ya, ntar saya buka dulu mic. Dari mana aku cari? Di unmute kah? Nomor berapa Randy ya? Atas tadi ya. Mana Randy bisa di unmute kan? Bisa dibantu unmute kan Randy? Di mana ya nomor berapa nih? Ya, Lause. Ya, Sorry Lause, ke belakang dikit yang 2 slide sebelumnya. Nah, ini Lause. Jadi kan poin pertama dibilang bila wanita pink lahirnya yang di Se-U sama Wei, ya kan dalamnya ada Qi. Kalau ada Qi itu kan berarti sangkuan cukup kuat. Nah, terus di situ dikatakan tapi kalau ketemu Tayin, Keng Sin sama Yo, Jalan Cai dia dukung suami. Kemudian ya, kalau datang Jia Yiping sama Ting kayak gitu yang muncul di melemahkan gitu kan. Nah, ya, status kondisi yang Jalan Tayin sama muncul itu tetap harus orang pink itu lahir di Se-Uwei ya, Lause. Artinya kalau nggak lahir di oh Se-Uwei, ya, kondisi ini tidak berlaku ya. ya betul. Ini hampir semua yang dibahas ini kalau dia lahir di musim panas. Berarti kalau pink yang Jadi lahirnya sajaknya ini hampir semua, tapi yang belakang ada yang enggak. Tapi maksudnya hampir semua lahir di musim panas. oke. Di mana Berarti misalnya sebetulnya bintang suaminya enggak uang gitu ya. siap, Lause. Bintang Berarti suaminya kan maksudnya enggak. ya, berarti maksudnya kalau pink lahirnya dia di musim semi nggak berlaku puisi ini ya, Lause ya? Oh iya enggak. Oh ya. Tapi kan kita bisa menganalogikan juga. Benar. Ya Dia toh. cuma ngasih contoh. Gue-nya Oh, ya, gue-nya itu didukung tayinnya enggak. Gue-nya benar, sendiri di paksunya orang itu gue-nya benar, ya gue-nya kalau eh, duduk di U kan gue-nya bagus. benar, Ya benar, toh. benar, benar. Kalau dia Intinya, sendiri misalnya gue W, kan enggak bagus gue-nya duduk di W. iya lah usah. Ya kan? Intinya dia cuma ngasih tahu kalau ada yang membantu dia bagus, kalau ada yang ngelemahin atau cek dia lemah gitu aja kan sebenarnya. Ya, kita harus melihat bintang suami itu Kekuatan, kuat atau tidak. Ya, kekuatannya gitu. Iya. ya, Oke, makasih, bintang suami makasih kalau Lause. makin kuat berarti dia makin kompeten. Siap, Ini nggak siap. lihat rukun atau tidak atau apa, tapi melihat kompetensinya. Makasih Lause.
Ini Pak Zi Ting Chou, Yi Si Bing Zi Kui Si. Bing Zi, kuannya kan di bawahnya dia. Kemudian kuan ini juga naik ke atas. Da Kui Si. Kan kita lihat juga bintang suami ini berakar 3. Berarti kan akarnya ada di Zi. Bawahnya DM. Tapi dia lahir di bulan api. Kalau di bulan api kan airnya C. Kan selalu berlawanan ya. Kalau kayu di bulan logam dia pasti kayunya C. Logam lahir di bulan kayu pasti logamnya C. Kan gitu. Gitu juga air sama api. Air kalau di bulan api dia pasti C. Api di bulan air dia pasti C juga. Jadi ketika lahir di bulan Se, air di Se sama dengan C. Ketika sampai di Ce, lingkuan. Berarti ketika DM berusia di bawah 30 tahun, suaminya belum mampu memberi nafkah yang layak. Di usia pertengahan sampai di situ, hoki suaminya bagus. Sampai usia kira-kira 45, 48. Di masa tua ketemu J lagi. Suaminya nggak mampu lagi. Seandainya dia lahirnya di bulan C, di jam C, sorry. Seandainya dia lahirnya jamnya sini C, berarti kan sampai tua suaminya masih punya penghasilan yang bagus. Wanita ini lahir di bulan Se, ini kan look-nya dia. Berarti dia cien look ke. Sampai di jam dia masih look juga. Artinya orang ini, wanita ini kan dari muda sampai tua kan mandiri orangnya. Sampai tua pun tidak mau pensiun. Look-nya masih wang. Look-nya ini gui si he, zi si he. Dia kan ngatur suaminya. Sampai tua suaminya diatur terus. Suaminya bisa selingkuh nggak? Ini kalau yang muridku tahu ya. Sini nggak cerita selingkuh. Cuman ini suaminya bisa selingkuh atau enggak? Yang jadi muridku tak tanyain nanti ya. Di kelas bisa selingkuh enggak? Ada yang mau nanya tuh langsung. Angkat tangan tuh mau jawab dia. Ya. Jadi lihat dari tulisan apa di-unmute? Siapa yang tanya ya? Bisa tolong di-unmute kan? Siapa ini yang tanya? Aku nggak kelihatan. Yang resign siapa ini? Saya loh, Sir. Mau tanya, Cienluke itu apa ya, loh, Sir? Oh, siapa ini? Silananda lah, Sir. Oh ya. Kan kita kalau melihat suatu pakce kan dari bulan kelahiran untuk cari ke-nya kan. Kamu cencai ke, cenkuan ke. Kalau ini lu-nya kan namanya cienlu. Nama. Kalau belajar pakce yang ini kan harus dicari juga kan. Dia tipe apa? Dari bulannya apa? Ya, yang muncul ke atas apa bian jai ke, cen ing ke, cen kuan ke, ci sa ke gitu. Ini cienlu ke namanya. Ini kan lu-nya dia. Orang cienlu ke kan ini kan lu-nya kan orangnya kuat sekali kan. Masih ada mu senhu lagi ya.
DM-nya kan senjang sekali. Sudah di screenshot ini, nanti PR yang muridku. Bisa selingkuh nggak? Jadi menurut San Ming Tunggue, wanita I atau Pink kemungkinan menjadi janda muda itu sangat kecil. Wanita I adalah kayu yang lemah, tidak terlalu mencolok. Kalau wanita Pink ini kan mudah menarik perhatian orang. Orang akan lebih notice dengan kehadirannya. Maka DM Pink juga mungkin dalam kehidupan asmaranya bisa lebih banyak masalah. Kapan seseorang menikah? Kan dilihat dari Tayin Union. Apakah pernikahannya bisa bahagia atau tidak, suaminya baik atau tidak, lihat natal chart. Ini di luar pembahasan hari ini ya. Ting Fu Tong Ye Yi Chu Tu. Wanita Ting suaminya Ren. Bila lahir di musim gugur, ini kan Tong Ye sama Chu. Musim gugur Sen Yusi. Musim dingin Tongbiannya Hai Zi Chu. Jadi bintang suami kan keadaannya Wang ya. Kan suaminya Ren. Bulan musim gugur atau musim dingin kan suaminya Wang Xiang. Pasti dia dapat suami yang kompeten atau kaya. Tu iweji luan zisa. Maksudnya dia harusnya sebaiknya airnya itu hanya tunggal. Jangan kuansak kunca. Harusnya ren saja, jangan ada gue gitu ya. Jadi harusnya airnya jangan campur aduk. Sisa saja atau cenkuan saja. Jadi murni. Jernih, tidak goncak. Nggak jadi kuansak kunca. Maka wanita ini bisa agung dan kaya. Bila campur, maksudnya kuansak goncak. Jadi itu sen goncak re lingxiong. Kalau dia sampai kuansak goncak, DM ini bisa mengalami musibah. Kenapa? Muridku pasti tahu kenapa ya. Maaf kalau sudah ada yang nanya di kolom chat. Ya, kalau wanita I sama Pink kemungkinan jadi janda muda itu lebih sedikit. Paling-paling hanya kurang mampu provide itu. Ya, Bambang. Oke. Jadi kalau dia kuansak puncak, kenapa dia bisa musibah? Tadi kan kuansaknya sudah lahirnya di bulan air atau logam. Kuansaknya kuat sekali. Kalau dia sampai banyak kanan kiri, itu artinya DM-nya di kanan kiri. Kuansak kan ke DM. Jadi malah si DM-nya yang bisa kena musibah. Fu Sun Sen Mu Zhen Qing Kuan Sa Do Chu Jian Duo Qing Gan Zhi Yi He Fang Chen Ju Hui Sui Hui Jin Yu Yi Ping. Suaminya kan kayu, baik Jia atau I. Bila dia lahir di musim semi, ini kan Sun Sen. Jadi dia lahir di musim semi, ini kayu sedang hijau-hijaunya.
Jadi musim semi berarti bintang suaminya kan tangling ya, bagus. Namun di musim semi ini kan kayunya sedang subur-suburnya. Artinya kuansanya banyak. Jadi kalau kuansa tuh sucian, kuansanya banyak, maka kehidupan asmaranya jadi ruwet. Jadi sebaiknya kan dihe, kanzi ihe fang zenji. Kalau satunya dihe, itu baru bagus. Di kuannya dihe atau saknya yang dihe. Artinya kan he kuan yusa. Kuannya dihe tinggal sak saja. Atau he sak liu kuan. Saknya dihe tinggal kuan saja. Seandainya ini kan hui sui hui jin yu i bing. Kalau kalau bawahnya cabang buminya menjadi sanhe air atau sanhe logam. Hui sui hui jin ya sanhe. Ini kok logamnya hilang aku nulisnya. Nulisnya sanhe logam. Bila cabang bumi menjadi sanhe air atau logam, apakah bagus? Ini kan Yui Bing harus dinilai lagi gitu. Kalau cuma baca begini, benar-benar kalau nggak di anu sulit. Orang yang mau nerjemahkan pun nggak gampang. Kalau nggak dengan contoh kan nggak bisa yang menerangkannya. Jadi kalau misalnya ada sanhe atau sanhui air, maka akar dari U ini menjadi kurang kokoh, mudah longsor. Maka bukannya DM-nya kaya, biarpun konsaknya Wang, suaminya Wang itu mungkin suaminya kompeten, tapi kalau dia longsor, kan bisa miskin, bahkan harus mondar-mandir lalu. Ada kemungkinan mata atau kakinya bermasalah. Mata kan pasti suinya, kalau Wang kan beho. Kalau cinnya Wang kan gekmu. Jadi kan bisa matanya atau kakinya bermasalah. Bila sanhe atau sanhuinya logam, itu kan sangkuan. Bagi U kan dusen jin, sangkuannya Wang. Sangkuan sangat Wang ini juga berbahaya bagi suami. Karena itu perlu diteliti lebih lanjut. Jadi ya kalau sanhe-nya logam ya ada kemungkinan suaminya juga ada musibah. Ini Pak contoh kemu, jiasen, usen, uu. Ini contoh wanita yang nasibnya kurang bagus. Wanita usen ini kan biasanya termasuk puluhansa ya. Yang pernikahannya kurang bagus. Sen ini kan, kalau U kan suaminya kan kayu. Kalau Fujikongnya duduk di logam ini kan kayunya mau masuk juga sulit. Masuk langsung digek ya. Dia lahirnya di bulan Sen lagi. Bukannya kuat. Jadi di atasnya ini kayu. Di sini dia nggak ada himuk ya. Jadi kan sisanya ini suami. Suaminya duduk di J. Sampai di usia sini 48 masih J juga kan. Kayu dibandingkan dengan di sini. Jadi kalau mau lihat suaminya bagus enggak kan dibandingkan dengan
cabang bunyinya si wanita ini, kayunya dalam posisi apa? Waktu muda kayunya J. Sampai usia 48 masih J. Jadi sampai usia 48 sih suaminya J terus. Bagaimana suami bisa menafkahi dengan baik? Dengan demikian dari usia 16 sampai 48 selama 30 tahun dia sulit dapat suami yang kompeten. Bang, yang kayak gini memang sulit. Mau dikenalin sama cowok kaya ya nggak mungkin jadi. Wong dia ke suami. Saat ini kan jelas ke suami. Bintang suaminya Jia, duduk di Sen sudah Jin ke Mu. Di sini masih ada Jin ke Jamu lagi. Saat ini juga ada Kung. Kung itu adalah terutama kalau ini U sama U. Kemudian sini Sen sama U. Ini kan seperti tengahnya ada W. Ya, UW Sen. Jadi ini namanya Kung. Seperti ini di tengahnya ini biarpun tidak kelihatan, tapi sebetulnya ada. Dia dijepit oleh ini ibaratnya ini adalah sumpit. Sumpit yang sedang memegangi daging ini misalnya. Jadi kalau salah satunya ini seperti sumpitnya patah, ini juga akan bermasalah. Dagingnya kalau sumpitnya patah kan dagingnya jatuh. Dan kebetulan kan di sini U sama Sen gitu kan. Ya tadi U sama U kan ini satunya U sama Sen. Berarti kan dia kungnya itu kan W. Kungnya W. W ini apanya dia? W ini wansaku, gudang wansa. Jadi dia kung gudang wansa, cowoknya banyak. Mungkin yang jadi suaminya enggak, tapi pil-pilnya banyak. Ankung, ini kan ankung, jadi kungnya kan gelap. Dia menjadi willnya orang enggak ada yang tahu. Ini aku tak terjemahin bukan cerita. Ini kalau kita lihat sifatnya suami gitu ya dibandingkan dengan 10 batang langit DM. Misalnya DM-nya logam. Suaminya kan kayu. Jin ke Mu. Ya, Mu-nya itu suami. Kalau seandainya tengkar atau bercerai, ini kan suaminya logam, ya. DM-nya kayu. Kan Jin ke Mu. Yang ke kita kan suami. Berarti si istrinya kayu, suaminya logam. Ini kan seperti satu pisau atau kapak yang membacok kayunya. Tapi biarpun dia dibacok menjadi 2 atau jadi beberapa, dia tetap kayu. Paling-paling jadi terluka atau jadi lebih kecil gitu. Sekarang kalau duge sui, wifu, DM-nya air, suaminya tanah. Kita bayangkan apa yang terjadi. Kalau kita bawa sebaskom air disiram ke dalam tanah, sebentar saja airnya tidak kelihatan.
Ini menunjukkan suaminya kan yang duya. Suaminya kan mengontrol sekali. Kadang-kadang tidak memberi ruang untuk mendebat. Kalau di Pakcinya nggak ada sing, nggak ada jong, ya asal keduanya bisa saling mengalah, ya masih bagus. Tapi kalau mereka sampai bercerai, biasanya si suami ini akan menyerap kamu habis-habisan. Kamu akan diperas atau pokoknya siswa ini akan menderita sekali kalau sampai cerai dengan Sui Keho, Wifu. Kalau DM-nya api, suaminya air. Kalau airnya banyak, apinya bagaimana? Ketika air banyak menyiram api, ketika mereka sudah nggak akur mau cerai, kan seperti mereka air sama apinya perang ya. Yang terjadi apa? Kalau api disiram air, kan asapnya kemana-mana. Air itu memang belum tentu bisa mematikan api semuanya, kan tergantung ya. Kalau apinya uang, airnya sedikit, ya belum tentu airnya mati. Tapi asapnya pasti kemana-mana. Jadi artinya kalau sampai cerai, itu ramenya itu sampai kemana-mana semua orang tahu. Di Ipan Fensu, Nao Te Man Chen Fung Wu. Sampai misalnya satu komplek atau semua orang tahu gitu. Kalau Mu Ke Du, DM-nya Du, suaminya kayu. Mu ini bisa ke tanah kah? Bisa total ke tanah kah? Kan paling-paling sebuah pohon, akarnya masuk ke dalam tanah. Jadi kan paling-paling akar itu akan memegangi atau mencengkeram tanahnya, tapi kan ya cuman satu apa namanya, satu area terbatas. Jadi kalau sampai cerai juga nggak sampai parah. Kalau DM-nya logam, suaminya api. Api ini harus punya kekuatan seberapa, harus memakai waktu seberapa lama, baru bisa melelehkan logam. Kadang-kadang malah api ini bisa menempa logam sehingga menjadi lebih bernilai. Jadi ini kalau yang Ho Kecin sebetulnya cerainya juga nggak terlalu seperti yang paling parah itu biasanya juga Sui. Karena itu setiap wanita suaminya itu kan elemennya pokoknya yang dengan sama-sama cerai, sama-sama berpisah, tapi prosesnya tidak sama. Jadi di sini dibilang mau Suan Ming, Suan Ming. Artinya kita kalau mau menganalisa wanita itu paling gampang. Bandung Isuan. Asal laukungnya Wang, asal bintang suaminya Wang, nggak dijung, nggak dising. Apalagi kalau bawa itu itu.
Juli baru masuk, udah mau selesai. Ini kan logika bisa dibayangkan ya. Sekarang Ci. Ji fu qiu jia an sang zi. Yi jian gan tou liang jia qi. Chu shi dong fang feng mu wang. Ji sang jin mu yu jiao ci. Bagi wanita Ji, suaminya kan Jia. Bila dia lahir di musim gugur, di Qiu-nya, Ji fu qiu jia an sang. Jadi dia kalau lahirnya di musim gugur, logam ini kan seksangnya dia. Secara tidak langsung kan akan melukai kayu. Di musim gugur, Sen, berarti kan J bagi suami. Dia lahirnya di musim Sen, kan artinya sampai usia 2 tahun ini suaminya kemampuannya kurang. Mungkin cuman akan gaji. Bila dia ada I, dia sudah ada Jia atau ada I-nya kan sisa. Jadi I Jian Kang Tu Liang Jia Ji ini, kalau dia ada I, dan kemungkinan bisa nikah 2 kali, tainya jalan timur. Kayunya kuat. Cuman kayu kuat juga akan maksudnya akan junggek sama bulan kelahiran. Jadi kalau tainya jalan timur, kayunya kuat, kayunya akan saling junggek dengan bulan kelahirannya. Ada I Cisa, kemungkinan bisa menikah 2 kali. Di sini kan memang Kuan Sak Puncak ya namanya, sudah ada Kuan, ada Sak. Bila Kuannya duduk di Sen, J, jodoh berikutnya I. I-nya itu kalau di Sen kan enggak J. Jadi kan kemungkinan suami kedua lebih bagus. Jadi bisa juga kemungkinan menikah lagi. Atau bisa juga hidup sendiri. Repotnya ini kalau Pak C-nya, Kuan maupun Saknya, keduanya berakar. Kalau satunya nggak berakar masih satunya kalau keduanya berakar, ini agak repot. Jadi bila Ci lahir di bulan Sen, jamnya Yu, ini yang sulit. Sampai tua, suaminya kurang kompeten. Kecuali kalau natal catnya kayunya kuat. Ada yin, ada mau misalnya. Kalau ada yin, sama sen akan jung. Ada mau dengan sen akan anhe. Ya, padahal wanita ini sebetulnya paling tabu kalau bintang suaminya di he. Suaminya bahwa hanya Pak Zili Gengchen, Jia Sen, Ji Si Yi Cu. Wanita Ji lahirnya di bulan Sen, sangkuannya kuat. Di atasnya ada kuan ya, Jia. Jadi kuannya sudah duduk di J. Ini juga dige sama Geng di sini juga ya. Jianya terluka cukup parah. Baik oleh Sen maupun oleh Geng di sampingnya. Jadi bisa dikatakan wanita ini lahir di musim di mana kayu atau bintang suaminya J. Jadi wanita ini di usia sebelum 30 tahun, suaminya tidak punya prestasi. Uang yang dibawa pulang untuk keluarga pasti tidak banyak.
Ini sangat cocok untuk melihat kemampuan suami. Sudah saya buktikan banyak. Di batang bulannya ada Kwan, menunjukkan juga dia mudah menikah di usia muda. Namun Kwannya kan duduk di C. Saat itu mungkin dia masih muda, dia merasa cinta itu nomor satu. Nggak peduli kaya atau miskin, yang penting cinta. Kan pasti gitu. Oke, dia Jihe. Jihe ini kan pasti menunjukkan suaminya nggak kompeten. Duduk di C. Sampai usia di atas 30, kalau datang sampai masih lumayan ya. Bintang suami di J umumnya kalau cerai karena masalah ekonomi. Karena suaminya kan tidak mampu provide. Kapan cerainya kan nanti dilihat tayin union. Di sini juga batang langitnya sang Kwan, mengontrol Kwan di bulan. Ini di sini ada sang Kwan Jen Kwan. Ini kan bisa menunjukkan dia sebetulnya mau menikah sama ini, keluarga besarnya nggak setuju. Ini kalau sangkuan, kalau secara dihitung beneran kan seperti nenek. Tapi bisa juga keluarganya kan nggak setuju. Menunjukkan pernikahan ini tidak disetujui orang tua. DM sendiri yang nekat. Kemudian di I-nya ada Jisa. Kan menjadi Kwansak Kuncak. Dia ada sama I ya. Di Kwansak Kuncak. I Kenghe. I-nya kan sama Kenghe sebetulnya. Sangkuan Heksa. Kalau ada Kwansak Kuncak, sebetulnya formasi tabu bagi wanita. Untungnya Kwansaknya ini satunya di bulan. Berarti usia sekitar 16 sampai 32. Satunya di jam. Ini sudah usia di atas 48. Maka efek Kwansak Kuncaknya menjadi lebih ringan. Kalaupun menikah 2 kali sudah berjarak 30 tahun. Jadi ya normal juga. Kalau misalnya suami yang pertama meninggal karena dia kan Jinnya Wang, dia kan mungkin suaminya meninggal terus dia di usia tua menikah lagi kan normal. Bukan orang yang hubungan cintanya rumit. Kalau konsak puncaknya di tahun dan bulan itu yang repot ya. Kalau ini kan bukan orang yang selingkuh atau apa, atau hubungan cintanya rumit yang sekaligus dua pria. Ini kan enggak. Seandainya wanita ini bertanya, apakah dia akan bisa bersuami lagi? Tentunya bisa. Ada beberapa detail yang bisa kita pelajari, yaitu masalah tongken, berakar atau tidak. Jia sebagai Kwan tidak punya akar. I-nya Cisa punya akar di Jen. Ya. Di dalam Jen kan ada I-nya. Artinya dia kalau menikah lagi, ini kan pasti teman masa kecilnya ya. Misalnya suaminya di sini, kalau dia Sen ini kan jalannya, kalau Keng Jen kan dia jalannya mundur sebetulnya ya. Kalau dia misalnya di sini menikah lagi, kan artinya Cisa ini pasti kenalan dia waktu kecil. Berarti suami keduanya kelak pasti teman yang sudah dia kenal semasa kecil. Pak Tzu ini sebetulnya
jiaji he, bawahnya ada sesen he. Ini suang liu he. Pakzinya banyak, terlalu banyak he juga. Jadi problemnya dia jiaji he, sesen he. Sini igeng he. Sini sizu he, senjen he. Ya. Cewek kalau terlalu banyak he itu kan enggak bagus. Sering-sering jadi ini apa? Enggak tahu kapan harus say no. Don't know how to say no dia. Orang apa ya oke gitu kan ya kurang bagus kalau cewek ya. Jadi dia ada jiaji he, sesen he, suang liu he. Wanita terlalu banyak he kurang bagus. Pergaulannya terlalu luas dari usia 16 sampai 45 tahun. Jadi problem di Pak Zi ini bintang suami duduk di J. Dia kuansa kuncak. Kuannya tidak berakar, saknya berakar. Artinya kan dia sebetulnya kalau menikah lagi yang kedua ini pasti dia yang lebih dia cintai daripada yang pertama. Pak Zi banyak he ini kan jiaji he, igeng he, sisen he, sizu he, senjen he. Ini semoga selesai ya. Keng. Keng fu jin sui ye feng ding. Ren bing kan to liang jian zheng. Susah kan ya. Wanita keng suaminya tentunya ting. Bila dia lahir di bulan logam air, jin sui ye, maka akan terjadi persaingan. Walau kaya, namun bantalnya dingin. Ada sangkuan, takutnya terjadi berbagi cinta. Ini kok ada satu Pak Se yang kayaknya ada satu Pak Se yang kelewatan kah? Ada satu yang anaknya orang kaya yang jadi ya, kira kok ada yang bila batang langitnya ada ren sama ping, ini kan disebut ren ping kan do yang jenzeng. Ada ren sama ping akan terjadi persaingan. Karena ren ini pasti ting ren he ya. Ada yang mau he suaminya. Pingnya juga bisa ke si wanitanya. Jadi walaupun kaya, bantalnya dingin maksudnya. Ada sangkuan takut berbagi cinta. Jadi kalau wanita Jia kaya, namun suaminya meninggal. Dari contoh tadi ya. Wanita I, tayin apapun tidak ke suami. Wanita pink, atau ini termasuk pria juga. Paling takut ketemu Ji. Karena pink ini biasanya yungsennya ren. Takut ketemu Ji. Wanita Ji yang dibicarakan kuansa kunca. Nah, salah satu saja di J. Sekarang kalau Keng bagaimana? Keng lahir di bulan Sen Yu Si Hai Zhu Jin Sui ya. Di bulan musim gugur maupun musim dingin. Kalau ada Ren sama Ping, maka satunya bintang suami di He, Ting dan He, atau terjadi kuansa kunca. Wanita Keng kan suaminya kan api.
Sudah ada ting lagi, kan jadi kuansa-kuansa. Kengnya akan bingung memilih ting atau ping. Dalam pernikahan ada kuansa-kuansa, masih tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau bintang suaminya bawa he, itu kan seperti suaminya dari aslinya itu dawa. Atau ada sangkuan, karena dia lahir di bulan air, ini kan sangkuannya wang, akan melukai bintang suami juga. Jadi kalau ada sangkuan memang melukai bintang suami, ini masih bisa diatasi. Yang paling ditakutkan nih kalau suaminya selingkuh. Jadi ini kan fencing, sangkuan sangpa fencing. Paling takut harus berbagi. Bagi keng, dia kan memang paling suka ketemu ting ya. Keng itu kan paling suka ketemu ting. Bila dia lahir di bulan air, ting ini kecuali menjadi bintang suami, dia menjadi tienkan siji juga. Artinya dari 10 batang langit itu kan ada yang dia sukai. Apalagi kalau dia lahir di bulan logam air, pasti butuh api. Yang tadi kalau lahir di bulan musim panas, suka air kan jadi Diao Hoyongsennya. Jadi kalau dia lahir di bulan air, ting ini menjadi Diao Hoyongsennya. Sedangkan Diao Hoyongsen ini penyeimbang suhu ini juga bintang suami. Dia juga keng ini kan keng pu li ting kan ada 10 rumus 10 dewa Jia pu li keng keng pu li ting itu kan ada kan, semua tahu ya. 10 batang langit kan dia suka apa, ketemu apa bagus. Keng kan paling suka ketemu ting. Bila dia lahir di musim yang air logamnya wang, ting ini kecuali bintang suami, kecuali Diao Hoyongsennya, dia juga sediankan siji. Atau dari elemen yang disukai ditinjau dari sifat 10 dewa, 10 bantang langit. Jadi orang yang kalau bintang suaminya itu Diao Hoyongsennya, juga dia punya sediankan siji, sampai kapanpun dia tidak akan mau bercerai. Wanita yang punya sediankan siji sekaligus Diao Hoyongsen adalah Pak Zhi yang derajatnya tinggi. Dia mudah fukui, fukui ming, kaya dan agung. Ren Wu, Gui Zhu, Geng Shen, Ting Zhu. Tadi yang cacat yang tadi kita bahas, banyak yang senyawang, mudah kaya, tapi bukan super kaya. Ini beda, tingkatnya lebih tinggi. Seperti kata pepatah, xiao fu kao jin, ta fu kao tin. Kalau kaya yang umum itu tergantung kita rajin enggak. Tapi kalau super kaya itu tergantung langit. Ta fu kao tin. Langit itu siapa? Uang tidak mungkin jatuh dari langit. Pastinya kesempatan yang dia temui. Jadi apa yang dilihat? Kenapa orang ini bisa fukui? Sebelumnya ini kan Inglu Xiangshui ya. Sebelumnya Inglu Xiangshui, terus ini juga ini kan tingnya juga dari tahun masuk ke dalam rumah. Kuannya juga cukup kuang ya. Biarpun Ting Ren He
Artinya kan suaminya ini Jawa juga. Orang yang punya Diao Yongsen umumnya akan terjadi di Pakce yang lahir di musim panas atau musim dingin. Panas butuh air, dingin butuh api. Maka Diao itu menjadi yang paling penting. Jaikuan menjadi nomor 2. Diao yang nomor 1. Tidak peduli DM unsur apa, kalau lahir di musim panas harus ada air. Lahir di musim dingin harus ada api. Saat ini DM Keng lahir di bulan Jo, musim di mana logam air sangat dingin. Bisakah Pak Ce ini menjadi agung tergantung api? Selain ini Pak Ce-nya Inglu Xiang Sui tadi, Lu-nya juga Wang, Disen sama Dua Jo. Jaikuannya kalau Wang juga bisa dapat suami yang kaya. Kalau Pak Ce jaikuannya Wang bisa dapat suami kaya karena usaha atau hasil kerja keras. Hasilnya ini sering terbatas. Tapi kalau yang Jiang Sui kayak ini kan dia bisa fukue-nya itu jauh lebih tinggi. Mau kekayaan yang lebih besar harus ada kuirin. Di formasinya ini Inglu Xiang Sui punya Diao Yongsen. Jo ini kan kuirin. Jiao Keng Niu Yang ya. Jo 2 ini kuirin. Kuirinnya Sen dia punya Lu. Dari muda sampai tua temu kuirin terus. Bagi orang biasa, bintang suami kena He. Suaminya selingkuh adalah masalah besar. Tapi kalau suaminya kaya raya, bukan cuman kaya, kaya raya. Suami di luar punya wanita lain, malam pulang atau tidak, bagi DM tidak penting. Wanita yang tingkat kekayaannya tinggi, dikatakan dadanya punya daya tampung lebih tinggi. Karena suaminya juga tingkatnya tinggi. Wanita ini tentunya menyadari, memang begitu tingkah laku pria kaya. Jadi wanita yang punya Diao Yongsen ini umumnya tidak akan pernah bercerai. Suaminya selingkuh kayak apapun tidak peduli. Pokoknya aku dicukupin kan. Kan banyak ya wanita yang begitu. Kalau yang biasa-biasa suami selingkuh, wah urusan besar perang dunia. Ini atau sampai di sini sudah jam 9. Kalau ada yang mau bertanya. Maksud di kolom chat udah dijawab belum ya? Oh, lomcet ya. Ini biarpun tidak ada bintang suami, tapi tetap bisa dibandingkan dengan cabang buminya di bulan. Kita dibayangkan tetap kalau misalnya, oh dia bintang suaminya adalah kayu. Kayunya itu dibandingkan dengan bulan kelahiran, dengan batang cabang bumi hari sampai jam. Dia keadaannya apa? Didukung atau di C. Tetap dia melambangkan itu. Ini yang pertanyaannya Rika ya. Jin bertanya kalau cabang bumi mengandung unsur bintang suami,
Ya memang sebaiknya ada kuan atau sak saja, jangan kuan sak kunca. Itu memang dari San Ming Donghue bilang, ya ada juga nanti ada sajaknya juga. Memang kalau dianggap kuan sak kunca itu kalau di San Ming Donghue dianggap sudah kurang bagus. Tapi ya itu tadi kalau satunya di bulan, satunya di jam kan tidak berarti dia caudal yang diausan gitu ya, sekali berhubungan dengan dua pria misalnya. Lause materinya masih banyak kan? Ya masih lumayan ini tadi. Apa dibikin 2 sesi aja nanti dilanjut, dijadwalkan lagi. Ini sampai halaman berapa ini ya? Ada pertanyaan satu lagi di chat Lause. Ya ini yang Ko Kyongbok tanya, ini kan tadi sudah dijelaskan dari awal, semua ada contohnya. Karena ada contohnya, yang jamu, yang gengcin, yang suaminya meninggal juga ada. Sudah ada di situ semua, bisa direview lagi. Oke, Lause kita bikin dilanjut aja nanti. Dijadwalkan Ya. lagi kalau masih banyak materi. Ya, maksudnya kalau sekaligus, ya kalau yang orang dasarnya kuat sih oke-oke aja ya. Kalau yang enggak mungkin ya masih bingung ini C ini di mana, mu-nya di mana. Sebetulnya enggak cuma C. Mu juga enggak Iya, bagus. iya. Enggak cuma C saja. Dapat semu C. Bintang suami dapat mu, pasti suaminya males. Kalau gitu kita akhirin aja ya, Lause. Ya, Gimana? enggak ada yang tanya lagi, kita akhiri. Uh,